Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Awas. Ini apa-apaan tuh ya? Bila mendengar suara ini, pasti sudah tidak asing lagi di telinga pendengarnya. Sedikit serak dan memiliki ciri khas tersendiri yang unik. Bukan hanya suara, bahkan penampilannya dengan kumis yang tebal dan lebar, kita langsung bisa menebaknya. Tokoh Pak Raden tidak terpisah dari sosok penciptanya Dr. Andes Suyadi. Suyadi adalah Pak Raden dan Pak Raden adalah Suyadi. Mereka adalah dua jiwa dalam satu raga yang tidak terpisahkan. Suyadi menciptakan tokoh Pak Raden, seorang yang berdarah ningrat dan sangat berpendidikan. Beskap, belangkon, dan lurik batik adalah busana kebesaran Pak Raden karena penciptanya sangat mencintai dan menjunjung tinggi budaya dan tradisi Indonesia. Dia suka pakai belangkon, suka pakai kumis, tongkat. Dr. Andes Suyadi atau biasa kita panggil Pak Raden adalah pencipta Si Unyil, sebuah film seri televisi Indonesia di era 1980-an. Suyadi menciptakan Si Unyil sebagai acara pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Selain juga sebagai media penerangan program pembangunan pemerintah kepada masyarakat pada masa itu. Pada tahun 1980 hingga 1991, anak ketujuh dari 9 bersaudara ini terlibat langsung dalam serial televisi Si Unyil. Kemudian lahirlah beberapa karakter boneka yang melegenda hingga saat ini. Sifat Pak Raden yang digambarkan sebagai tokoh yang cenderung galak dan pelit, namun bertolak belakang dengan kesehariannya yang bertutur kata sangat lembut. Bahkan tidak pelit sama sekali, apalagi jika dalam hal berbagi ilmu. Ia pun dengan semangat mengisi berbagai acara anak-anak meski dengan bayaran yang seadanya. Jadi Pak Suyadi tidak saja mendidik anak-anak dengan unyilnya, dengan kepakradenannya, tapi mendidik bangsa, mendidik Indonesia. Dari mulai awal dia menciptakan tokoh Unyil dan kawan-kawan dan Pak Raden. Jadi lihatlah Pak Raden yang kayaknya judes kaku, tapi selalu ada pelajaran yang diberikan kepada anak-anak. Di balik kumis tebal dan belangkonnya, Suyadi adalah lulusan seni rupa Institut Teknologi Bandung pada tahun 1960. Lalu meneruskan belajar animasi ke Prancis pada tahun 1961. Dengan latar belakang pendidikannya, tidak heran jika Suyadi sudah banyak menghasilkan sejumlah karya, mulai dari buku cerita anak bergambar hingga film pendek animasi. Bahkan divisi pemberitaan Trans 7 juga pernah membuat acara khusus yang dibawakan oleh Pak Raden, Uas Ajaib, yang didedikasikan bagi beliau agar bisa membagi ilmunya pada anak-anak dalam bidang melukis. Seniman kelahiran Jember, November 82 tahun yang lalu ini tidak pernah berhenti berkarya. Sejak Maret 2007, suara khasnya sebagai tokoh Pak Raden selalu terdengar dalam program pendidikan anak-anak Laptop Si Unyil Trans 7. Pak Raden bagi kita, bagi kami, bukan hanya program Laptop Si Unyil, tapi Trans 7 itu adalah sosok yang membawa warna bagi program acara Trans 7. Program anak Laptop Si Unyil yang lahir sejak tahun 2007 hingga tahun sekarang berarti sudah 8 tahun ya. Itu menjadi salah satu di antara sekian program anak di Trans 7 yang berhasil memikat dan menemani anak-anak seluruh Indonesia. Namun keinginan Dr. Andes Suyadi untuk terus berkarya dan memberikan pendidikan kepada anak-anak harus terhenti. Suasana duka menyelimuti kediaman Suyadi bin Sabeki Wiryokusumo atau yang lebih populer dengan nama Pak Raden di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Seniman multitalenta sekaligus pencipta tokoh Unyil ini meninggal dunia di usia 82 tahun, Jumat malam setelah menjalani perawatan intensif akibat infeksi paru-paru yang dideritanya di Rumah Sakit Pelni Petamburan, Jakarta. Sejumlah kerabat dan seniman tanah air mendatangi pemakaman sang legenda di pemakaman Jeruk Purut untuk mengucapkan bela sungkawa. Rekannya sejak tahun 80-an, Maman, yang saat itu bertugas sebagai perlengkapan boneka Unyil, mengenang kerasnya didikan sang maestro pada saat itu. Waktu itu kita bikin ada judulnya April Masuk Desa. Nah, itu saya waktu itu melangkah mendahului Pak Raden, itu saya diomel-omelin. Karena waktu itu saya kan sebagai harus bikin kostum ABRI begitu banyak. Saya bikin kostum ABRI, waktu itu dapat kaos warna putih. Waktu ABRI zaman masih warna-warna hijau. Itu saya one take. Itu saya ABRI diomel-omelin sama Pak Yadi. Tapi pada dasarnya hasil saya itu akhirnya terpakai juga. Saya seperti itu. Tapi saya kesan, oh ternyata Pak Yadi ini mendidik saya seperti ini. Sedangkan Pak Hamid alias Pak Ogah mempunyai kenangan tersendiri akan sosok Pak Suyadi sebagai seorang seniman. Dia seorang seniman besar ya. Kalau seniman itu kan tidak pernah memperhatikan keadaannya. Jadi kalau dia show keluar kota gitu, tas tank-tanknya itu bukannya resleting, tertutupnya itu oleh peniti. Penitinya banyak sekali gitu. Dia nggak malu gitu loh. Sosok Dr. Andes Suyadi yang multitalenta menjadikannya sangat piawai dalam menjalani sosok Pak Raden, sehingga sangat sulit mencari penggantinya. Ya, sampai saat ini belum ada penggantinya ya. Belum ada orang yang mendekati dengan cara beliau. Mendekati pun belum ada. Apalagi bisa menggantikan ya, mengikuti, meneruskan jejaknya. Selamat jalan sang maestro, sang pendongeng sejati yang selalu ada untuk mencerdaskan anak bangsa. Karyamu akan selalu menjadi panutan dan tuntunan bagi generasi penerus dan abadi sepanjang masa. Dengan berpulangnya almarhum itu menjadi sangat kehilangan bagi kami, bagi Trans 7. Semoga pesan beliau, amanah beliau agar Unyil selalu menjadi menginspirasi dan mendidik dapat kami lanjutkan. Semua bisa kau dapat di laptop si Unyil. Di laptop si Unyil kita belajar bersama. Ada yang tahu ini apa? Yap, spirulina, jenis mikroalga yang ditetapkan oleh PBB sebagai pangan masa depan. Nah, salah satu olahan makanan yang bisa dibuat dari spirulina ini adalah pizza. Mamma mia! Saksikan saja di laptop si Unyil hanya di Trans 7.